Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan terlebih dahulu. Enoch 1995 halaman 1. Hal senada dengan penjelasan ini, Hamalik 1991 halaman 22 menjelaskan perencanaan adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, dan di dalamnya digariskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Pembelajaran juga merupakan suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Jones dalam Majid 2005 halaman 16. Ki Hajar Dewantara menyatakan pembelajaran atau underwich itu tidak lain dan tidak bukan ialah salah satu bagian dari pendidikan. Jelasnya, pembelajaran tidak lain ialah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau pengetahuan serta kecakapan. Tafsir 2003 halaman 7. Sementara itu, Hamalik 2010 menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang sangat mempengaruhi agar tercapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat satuan bahasan untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan yang digunakan untuk menyusun rencana pelajaran sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Usman 2002 halaman 61. Menurut Nurdin dan Usman 2002 halaman 86, perencanaan pembelajaran merupakan pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya tercakup unsur-unsur tujuan mengajar yang diharapkan, materi atau bahan pelajaran yang akan diberikan, strategi atau metode mengajar yang akan diterapkan, dan prosedur evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa. Yang keempat, perencanaan pembelajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika adalah seperangkat pengetahuan teoritis yang harus dinilai seorang guru yang berkaitan dengan segala upaya perencanaan pembelajaran, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembelajaran matematika. Beberapa yang harus dilakukan guru dalam menumbuhkan minat belajar matematika adalah: yang pertama, menyesuaikan bahan atau materi pembelajaran dengan dunia siswa, misalnya dengan memanfaatkan lingkungan. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan dengan dari yang mudah ke yang sukar atau dari yang konkret ke abstrak. Yang ketiga, pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat peraga secara langsung, yaitu dengan memperhatikan bendanya sendiri, mengadakan percobaan yang dapat diamati siswa.
Yang keempat, tidak langsung, yaitu dengan menunjukkan tiruan, misalnya gambar-gambar atau foto. Pembelajaran hendaknya membangkitkan Bismillahirrahmanirrahim. aktivitas Baik, siswa. saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran poin kedua dari materi perencanaan pembelajaran matematika, yaitu prinsip dan karakteristik perencanaan pembelajaran matematika. Nah, terdapat beberapa prinsip perencanaan pembelajaran yang secara relatif berlaku umum. Di antaranya, yang pertama, prinsip perkembangan, yang kedua, prinsip perbedaan individu, yang ketiga, prinsip minat dan kebutuhan anak, serta yang keempat, prinsip motivasi. Yang pertama, prinsip perkembangan. Siswa yang sedang belajar pada prinsipnya berada dalam proses perkembangan dan akan terus-menerus berkembang. Kemampuan anak pada jenjang usia dan tingkatan kelas berbeda-beda sesuai perkembangannya. Anak pada jenjang usia kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi dari yang di bawahnya. Nah, yang kedua, prinsip perbedaan individu. Tiap siswa memiliki ciri dan pembawaan yang berbeda-beda. Berbeda dalam menerima pengaruh dan perlakuan dari keluarga masing-masing juga berbeda. Ada siswa yang memiliki badan tinggi, kurus, gemuk, pendek, cekatan, lamban, kecerdasan tinggi ataupun rendah. Berbakat dalam menerima bidang tertentu, mudah tersinggung, ramah, periang, bersemangat, dan ciri-ciri perilaku lainnya. Yang ketiga, prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Anak di kota misalnya berbeda minat dengan kebutuhan anak yang berada di desa. Demikian juga anak di daerah pantai berbeda minat dengan kebutuhannya dengan anak yang berada di pegunungan, demikianlah dan seterusnya. Nah, yang keempat, prinsip motivasi. Motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan yang namanya kegiatan belajar. Selanjutnya, mengenai karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, artinya suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping itu, disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Karakteristik yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itulah, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, manfaat perencanaan pembelajaran matematika yang dirasakan dari perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui proses perencanaan yang matang, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat maka akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah guru. Yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi siswa dalam mempelajari materi pembelajaran tertentu. Yang ketiga, sebagai alat untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Dan yang terakhir yaitu perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis
Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dan yang kedua yaitu fungsi perencanaan pembelajaran matematika. Menurut Nurdin dan Usman, fungsi dari perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan guru antara lain. Yang pertama, menentukan arah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberi isi dan makna tujuan. Yang ketiga, menentukan cara bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan belum tercapai. Baiklah, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Cukup sekian, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.